Jadi gue ada cerita sesuatu nih. Bukan riasa, bukan konten, tapi ini benar kejadian nyata ke gue pribadi 3 minggu lalu. Kenapa sih gue ceritain ke kalian? Jadi gara-gara kejadian ini gue jadi gak bisa tidur. Nah ini sekarang kalian nih yang gak bisa tidur. Gak lucu ya? Oke. Pertama kali berawal dari Rehan yang menanyain gak jelas di jam pulang. Duh, lo tau gak sih? Ada rumah kosong di ujung hutan belakang sekolah kita. Iya ngerti itu. Emang kenapa? Kata anak kelas 10, rumah itu angker. Sudah 3 orang masuk ke dalam, tapi waktu mereka keluar mereka gak cerita apa-apa. Terus? Kita masuk. Untuk apa? Kita buktikan kalau rumah itu beneran angker apa cuman mitos. Kalau cuman mitos, kita bisa bikin konten. Kalau beneran angker gimana tuh? Kalau beneran angker, kita tetap bisa bikin konten. Enggak, malam ini gue ngajak Rido buat ke rumah kosong di belakang hutan sekolah kita. Lu ikut kan? Ngapain? Kita buktiin kalau rumah itu beneran angker atau enggak. Kalau memang angker, terus? Kita lari aja atau kan kabur gitu. Oke. Itu dia, sepakat dalam 30 detik. Tanpa pikir panjang, karena kita masih berumur 17 tahun nih, kita ngerasa gak ada yang bisa nyakitin kita. Spoiler, ada. Lo udah siapin dari rumah? Gue udah planning dari kemarin. Ini kain kafan bukan ini? Bukan, ini buat sarana kita berkomunikasi. Lo tau dari mana ritual komunikasi ini? Dari YouTube. Harusnya gue berhenti nih di situ. Tapi Rehan bilang satu kalimat yang langsung nutupin logika gue. Kalau lu pada nggak ikut, kalian nggak akan pernah tahu. Dan gue nggak tahan sama namanya yang nggak tahu gitu. Caranya simpel. Kita masuk, gelar kain, lalu nyalakan 3 dupa, 1 masing-masing buat kita. Terus tabur pupur, tulis nama kita masing-masing. Terus kita panggil mereka. Panggil siapa? Panggil siapapun yang ada di sana. Kalau mereka nggak mau dipanggil? Kita kasih sesajen biar mereka senang. Logika Rehan ini ya. Kalau mau ganggu gaib, kita harus kasih suap dulu nih sama pisang. Gitu ya. Lo yang ngajak. Gue tahu itu cuma suara kok. Refleksnya jauh banget. Gak apa-apa. Rehan loncat hampir setengah meter gitu. Dan bakal gue rekam di otak selamanya nih. Gak bakal lupa gue Rehan. Selamanya nih di otak blackmail. Woi Rido Rihan, kalian denger nggak? Kayak ada yang ngitung dari dalam hutan. Pas ketukan 1, 2, 3, ketukan ketiganya berhenti. Perasaan wajah kali, kebanyakan nonton film horor enggak? Iya tuh. Gue pikir Rangga itu cuma lebay gitu. Tapi gue ingat sesuatu gitu. Kalau hitungannya tuh cuma ada 3.
Dan kita ini bertiga. Nah ini dia. Ini kecil banget sih rumahnya. Ini rumah apa gudang? Itu pintunya kebuka loh. Berarti kita boleh masuk. Kalian yang kedua ini, pintu nggak dikunci sama dengan undangan terbuka. Sini. Enggak, lo gak bantu. Sabar, gue lagi ngitung. Ngitung apa? Nanti. 3 dupa buat masing-masing dari kita. Biar mereka tahu berapa orang yang datang. Biar mereka nggak kaget. Atau biar mereka tahu harus dijemput berapa. Gak usah gitu nggak. Oh iya ya, tasnya Rangga kan hilang. Siapa yang punya korek? Aku adaan. Ini. Pakai dulu nih. Gak nulis. Gua mau nanya, Ini apa? kalau kita nulis nama kita di sini, artinya mereka tahu dong kalau kita ada di sini. Dan kalau mereka tahu ada kita ada di sini, mereka bakal ngikutin kita pulang. Alah, cuman mitos ga. Gua nggak nulis ah. Cuma angin. Nggak ada angin di sini. Dupa pertama sudah mati. Dan gue baru sadar kalau 3 dupa buat 3 orang. Kalau 1 sudah mati, itu jatah siapa? Mulai ya. Adewen tekoning kene Dewi kowo sajen ambek kowe foto orang ning kene tolong tak tondo. Han, dupa kedua mati. Kami cuman buktikan, bukan mau mengganggu. Tiga dupa sudah mati satu persatu. Dan ketukan juga datang setelah dupa yang terakhir mati atau padam. Seperti sesuatu menunggu kita kehabisan tanda. Lalu dia memberitahu bahwa dia hadir bersama kami. Duh, Gue tahu. kita Lari. Gak jalan. Tadi waktu kita kesini, gua ngitung langkah kaki, hasilnya 4. Ayo jalan dulu. Kita lari 7 langkah pertama, kita masih bisa noleh belakang. Tapi setelah itu gak ada yang berani noleh lagi. lama banget Rido di mana sih? Ya masuk sini. Ih, lama banget. Bayangin tadi mungkin cuma orang iseng lo lewat. Terus tulisan tadi kita nggak sengaja nulis sendiri. Kita berdua hanya nulis nama kita sendiri. Dosa ketiga itu bukan kita yang nulis.
Tadi pas lari udah sempet foto nggak? Gak sempet. Lu liat foto ini? Gue tahu. Bukan sosoknya yang bikin gue takut dan gak bisa tidur, tetapi angle foto itu yang diambil dari mana, lalu ada di HP Rehan gitu. Gue hapus aja. Rangga, Rangga di mana, Dok? Rangga balik keesokan paginya. Jam 5 subuh dia ngetuk pintu di kamar gue. Di rumah gue, depan pintu. Dia bilang kalau dia tidur di teras rumah gue. Tetapi teras rumah gue kan gak ada atap. Dan posisinya itu lagi hujan gitu. Dan yang aneh itu bajunya dia tuh kering. Gue nggak mau tanya-tanya lebih jauh lagi, dan karena pasti jawabannya itu pasti muter-muter, dan gue suruh dia pulang. Dari situ Rehan nggak pernah lewat jalan itu lagi. Dia milih muter 20 menit lama dari jalan sekolahnya. Kata dia sih malas aja, tapi dari sorot matanya tuh aslinya penakut. Kalau gue sendiri mah aman ya, karena gue tuh gak percaya yang gituan. Pasti itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan apa ya, dan gitulah pokoknya. Tapi semenjak malam itu di kamarku tuh bau dupa. Padahal seumur hidup nih gue gak pernah yang namanya beli dupa gitu. Dan gue tinggal sendiri, atau gue yang ngira kalau gue tinggal sendiri. Aku masih di sini.